Pagi sahabat RPK dimanapun berada. Pagi ini kami RPK 96.3 FM bersama Persatuan Wartawan Nasrani menyampaikan topik yang menarik di tengah gegap gempita dan keramaian yang kemarin kita lihat, tapi ada masyarakat yang memang belum kebagian menikmatinya. Pak tadi Ibu Silvana menyampaikan 3 dosa besar politisi. Oh salah Pak ya. 3 dosa besar apa Pak? Pendidikan. Ya, Pak silakan disampaikan lagi. Ini yang terekam catatan kita yang menggema sampai tingkat internasional, bahkan itu yang di Subang. Di Subang ya. Jadi yang November 2024 ya, September itu anak kelas 3 SD mengalami perundungan ya. Saya percaya bukan saja kata-kata tapi juga fisik, sehingga ini meninggal. Nah, yang di Subang. Kemudian Subang bukan Riau ya, di Subang. Subang ada juga ya? Di Subang lebih dulu. Waduh, di Subang ya. Yang di Indragiri Hulu ya. Di Riau kasus bullyingnya malah didiamkan juga. Iya. Setelah naik ke pembukaan ya ditutup lagi. Malah dikatakan itu bukan penyebab langsung. Nah, itu dia. Kemudian yang di Tarakan, di Kalimantan dan beberapa wilayah lain tadi sudah dibahas. Nah, ini kasus-kasus seperti ini saya percaya ini hanya fenomena gunung es ada, ya, tapi karena silent majority ya, banyak yang mengalami itu, baik dia daripada berurusan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam pengalaman saya sekian tahun, banyak orang tua memilih memindahkan anaknya dari sekolah, dari sekolah negeri ya, atau sekolah nasional yang berbasis agama, yang kebanyakan beragama, pindah ke sekolah lain. Nah, kemudian ada berikutnya sekolah agama pun juga, sekolah agama ya, mengalami pembatasan, kemudian akhirnya orang tua juga mengeluarkan anaknya dari sekolah yang berbasis agama tersebut. Jadi bullying di sekolah itu bukan terjadi di sekolah yang negeri atau sekolah yang nasional, tapi sekolah berbasis agama pun juga seperti itu. Pengalaman saya bahwa anak yang saya kirim ke pesantren, akhirnya dia lari dari pesantren itu. Ditanya-tanya orang tuanya bilang, saya nggak tahu Pak. Ini padahal itu biaya kami ya, kelompok. Akhirnya ya sekarang dia pindah ke sekolah biasa, berhasil. Sampai saat ini dia tidak pernah bercerita mengapa dia dari pesantren. Iya, ada sesuatu ya. Ya Ibu, tadi apa yang ingin disampaikan tadi? Bapak menyampaikan kasus Indragiri Hulu yang diberhentikan. Yang mungkin dia akan di-PS-kan ya. Saya mau fokus ke Permendikbudristek dulu ya. Silakan. Karena mengapa? Karena ini penting sekali permen ini ya, karena dia ini terobosan yang mengubah cara bermain sekolah nih dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak yang menjadi korban gitu ya. Jadi orang bilang game changer ya. Jadi sebelumnya sekolah itu dalam banyak kasus yang baik yang dilaporkan secara resmi maupun yang dilaporkan melalui orang-orang yang peduli gitu ya. Sebelumnya itu kan sekolah melakukan penindakan kasus itu saja gitu, bahkan penindakannya tidak sampai tuntas, tidak adil juga ya, tidak memberi hak korban atas pemulihan, dan bahkan tadi seperti yang diceritakan Opa, seringkali solusinya salah, solusinya memindahkan anak ke sekolah lain, padahal pindah sekolah belum tentu solusi. Ada lagi malah yang solusinya anak itu keluar sama sekali misalnya dari sekolah. Nah, jadi Permendikbud ini adalah sebuah terobosan mengubah cara bermain, mengubah cara sekolah untuk menangani dan mencegah ya. Jadi dia lebih ke berubah dari pendekatan menindak
ya, menindak satu kasus ya, kepada pendekatan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih aman dan nyaman untuk anak ya, sehingga karena apa? Karena yang diurus adalah mulai dari pencegahan hingga penanganan. Nah, dengan adanya Permendikbudristek ini yang mewajibkan setiap satuan pendidikan untuk membentuk satuan tugas atau satgas pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, ini satgas ini harus dibentuk apapun situasi sekolah. Ya, sekolah nggak bisa punya excuse, oh kami belum punya ini, kami belum punya itu. Tidak, dengan apa potensi kapasitas yang dimiliki oleh sekolah, bagaimanapun sekolah harus membentuk unit kerja ini ya. Bagian dia harus menjadi bagian, salah satu bagian kecil tetapi bermanfaat sangat besar dalam sistem pendidikan sendiri di satuan pendidikan, sehingga apapun situasi sekolah dia harus dibentuk, dan pembentukannya itu memang ditargetkan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan maupun penanganan ya. Jadi langkah-langkahnya sekarang lebih sistematik, lebih terukur ya, lebih fokus pada perlindungan anak, dan prinsip-prinsipnya menggunakan prinsip-prinsip hak anak. Jadi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip non-diskriminatif, anti kekerasan dan tumbuh kembang anak dan partisipasi anak. Nah, seluruh prinsip-prinsip hak anak itu menjadi fondasi dari pelaksanaan kerja satuan tugas ini. Nah, itu sebabnya Satgas ini, Permendikbudristek ini bisa disebut sebagai sebuah game changer yang membuat sekolah-sekolah mengubah caranya dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak di sekolah. Pertanyaan saya adalah presentasi atau sampai jauh mana sekolah-sekolah melaksanakan itu, atau ada tes seperti ini terjadi. Ini kan perlu juga kita pantau. Ada enggak? Katakanlah Jakarta saja berapa banyak sekolah yang punya. Iya, jujur belum ada angka ya, Opa. Belum ada angka. Ini PR, nanti saya pasti akan cross check dengan teman-teman saya, dengan kolega saya, apakah mengenai angka, apakah semua sudah berapa banyak sekolah mematuhi Permendikbudristek ini dan membentuk satgas itu, ya itu harus dicek lagi. Nah, tapi memang dalam perjalanan saya mengunjungi banyak sekolah di beberapa kabupaten dalam rangka pengawasan KPAI, pada umumnya mereka semua sudah punya. Bahkan di Papua, memang kota besar ya. Saya ngecek di Kota Jayapura misalnya, itu mereka sudah punya. Ada 2 atau 3 sekolah yang saya kunjungi, semuanya sudah punya satgas itu. Soalnya adalah apakah satgas itu hanya ada di atas kertas ya, SK, ataukah satgas itu sudah mulai bekerja dan efektif berdampak terhadap anak ya, dalam hal melindungi anak dan memenuhi hak anak yang atas pemulihan gitu. Nah, ini kasus seperti di Jakarta Utara ya. Ada banyak sekolah dan banyak sekolah swasta itu yang bagus-bagus. Nah, dari antara sekolah swasta ini ada beberapa anak yang lebih baik secara ekonomi, dan ada beberapa anak yang dan yang bawah. Nah, biasanya kekerasan atau perundungan terhadap anak, bullying terhadap anak ini justru dilakukan oleh anak-anak yang punya terhadap anak-anak yang bawah. Nah, ini apa bisa juga kita pantau, hindari, dan ini terjadi dan berulang kali terjadi. Pengalaman anak-anak saya juga mengalami peristiwa ini, dan kebetulan mereka bukan korban, tapi mereka mencegah yang seperti itu supaya tidak terjadi pada anak-anaknya. Ini ada jadi ini dari YouTube ini, dari Pak Bun Leong ya. Kelas menengah minoritas tertekan ekonominya karena anak harus masuk sekolah swasta. Minoritas gak mendapatkan manfaat APBN pendidikan. Nah, mungkin ini swasta yang mahal ya. Jadi mereka juga ingin menikmati nih Bapak ya, anggaran dari APBN. Tapi nanti kita jawab, kita dengarkan dulu pesan-pesan dari studio berikut ini. Silakan.